Pak Zulfikri Anas. Ini lengkap banget Pak, tempat tanggal lahirnya. Oke, Pak, wah alhamdulillah 1 hari sebelum saya Pak tanggal lahirnya. Saya senang ini, gitu ya. Beliau adalah PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan serta pengembang kurikulum ahli media. Tepuk tangan. Subuh-subuh datang kemari mau nyapa Bapak Ibu yang katanya dari Sulawesi, mewakili, gitu ya. Jadi mari kita manfaatkan, mari kita cari kepuasan dari Pak Jul, gitu ya. Kalau nggak puas kita diskusikan. Justru biar nggak puas, setidaknya Bapak Ibu setelah kedatangan Pak Jul akan memantik rasa-rasa tidak puas tersebut menjadi apa yang dinamakan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Kita punya itu, gitu ya. Nah, jangan ngomongin ganti menteri, ganti kurikulum depan Pak Jul, ya. Karena beliau ini dari tahun 1991 itu membangun kurikulum. Jadi ini tahu Bapak yang salah satunya tentang ganti kurikulum. Penyebabnya. Tapi ganti walaupun ganti menteri, gitu ya. Jadi coba kita baca temanya kenapa sekarang sampai dari kurikulum apa Bapak Ibu? Sampai apa? Dulu ada kurikulum apa? KKBK apa sih? Apa? KKBK. Apa tuh? CBS dulu CBS. KKBK itu apa tuh? KKBK. Merdeka. Bu, ini yang membangun dari tahun 91 Bu. Koreksi. Jadi kita langsung didengar apa sih gitu ya? Kenapa sih dari tahun 91 dikembangin Pak? Ini kita nih pada repot katanya Pak. Tahu-tahu kan 2021 ya diluncurkan kurikulum merdeka. Apalagi itu gitu ya. Nah, maka mari kita dengarkan ya terkait dengan filosofi dan implementasi kurikulum merdeka langsung dari yang membangun kurikulum sejak tahun 1991. Saya nggak mau banyak-banyak ngomong karena yang harus banyak kan tadi kita cari kepuasan sama Pak Zul. Jadi ya. Untuk itu kami persilakan Pak dengan segala hormat. Silakan Pak. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman. Baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu yang sama-sama hormati Kepala PGP Sulawesi Selatan ya, yang mewakili. Mudah-mudahan bisa hadir Pak Ahmad ya. Kemudian Bu Fitri, Pak Yusuf, Pak Kusman dan Bapak Ibu yang berbahagia. Ya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu nanti habis waktunya. Nampaknya kita sudah sering ketemu ya Bapak Ibu. Via Zoom ya. Via online. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya. Saya pasti akan mengulangi yang saya ucapkan itu. Ya seperti kaset rusak. Mudah-mudahan waktu saya 2 jam setengah ini, 2 jam ini kita bisa diskusi. Baik, izin saya ini karena kalau di hadapan Bapak Ibu guru ini harus di depan hadapan langsung ya. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa yang mempertemukan kita pada siang hari ini di ruangan ini. Yang sebelumnya kita tidak pernah berjanji akan ketemu. Saya nggak tahu juga kenapa saya bisa sampai hari ini. Rezekinya saya bertemu Bapak Ibu yang luar biasa. Bayangkan kalau saya datangi satu-satu Bapak Ibu dan seluruh Sulawesi ini, aduh, tidak kenal rumah saya. Tapi Tuhan mempertemukan kita di forum ini karena pemberitahuannya pagi kemarin mendadak
sebetulnya saya yang akhir dari biro, kemudian ke KKBK, kemudian ke kepala pusat perempuan, ada yang bisa, terus ke saya bilang saya juga tidak bisa. Saya coba cek dulu dengan teman-teman, kalau ada yang bisa teman-teman, saya bisa saya cek teman-teman. Karena itu non-stop sejak Januari, pulang ke rumah itu paling kalau nggak Kamis, kalau nggak Sabtu pagi. Dan panjang ini teman-teman sudah punya agenda semua. Akhirnya tapi bukan terpaksa. Akhirnya Tuhan menjodohkan kita. Dan saya yang berangkat. Baik, Bapak Ibu, saya selalu menyatakan begini, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya. Pertemuan manusia itu dengan manusia, atau pertemuan manusia dengan jiwa apapun dalam kehidupan ini, itu 100% keputusan ilahi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang namanya momen pertemuan Bapak Ibu, entah apa ketemu yang entah manusia sama manusia atau peristiwa atau waktu dan sebagainya, itu tidak sedikit pun campur tangan kita manusia. Manusia boleh berencana, boleh berjanji untuk bertemu di satu tempat. Kalau Tuhan tidak mengizinkan Bapak Ibu, salah satu di antara orang yang bersama itu tidak ada. Yakin Bapak Ibu? Ya kan, sekarang kau yang berjanji, kau yang berjanji. Iya, karena apa? Sebetulnya bukan dia yang menginginkan itu, Tuhan yang menetapkan dia. Nah, kalau itu pertemuan itu keputusan ilahi, kita tahu, kita yakin Tuhan tidak pernah keliru dalam membuat sebuah keputusan apapun. Nah, bagaimana dengan pertemuan itu? Iya, kalau Tuhan tidak pernah keliru, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Silaturahmi itu memperpanjang usia karena kita berbahagia. Tak satu pun pertemuan yang tidak untuk kebahagiaan. Tak satu pun. Tapi ada sayang begini, bukan perpisahan yang menangis, Pertemuan tapi pertemuan yang disesali. Itu katanya orang yang tidak beriman. Kenapa? Bukan menangisi perpisahan yang jadi masalah, tapi menyesali pertemuan. Berarti menyesali keputusan. Sehebat apa manusia yang menyesali keputusan Tuhan? Ya, berarti dikira Tuhan keliru, salah. Menemukan saya dengan habis Pak, dari pertemuan itu menyakitkan hati. Sakitnya di sini. Pertemuan itu membuat kecewa Pak, kecewanya di sini. Pertemuan itu membuat aku sedih Pak. Bapak Ibu, saya bilang sakit hati harus dialami supaya kita merasakan betapa pedihnya di sana. Sehingga kita berdekat tidak sekalipun akan menyakiti hati. Nah, jadi pertemuan itu menyakitkan, itu untuk kebahagiaan kita yang disakiti. Kenapa? Karena kita menjadi berpikir nyakiti orang itu nyakit. Untuk itu aku tidak akan menyakiti. Dan begitu kan? Bagaimana kalau pertemuan itu mengecewakan? Bapak Ibu bayangkan kalau dari kecil sampai dewasa kita tidak pernah kecewa. Bayangkan, tidak pernah kecewa. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah dewasa? Sedikit aja persoalan, ganti kurikulum aja sudah frustasi.
Sudah kecewa dia. Iya kan, sudah menyesali setengah mati. Iya. Nah ternyata kekecewaan itu pun harus kita alami untuk mendewasakan kita agar kita siap menghadapi situasi apapun. Kecewa aja kita bisa menghadapi, apalagi. Iya. Kemudian, ya pertemuan itu menyakitkan, mengecewakan. Pertemuan itu menyedihkan. Habis Pak, sedih Pak. Bapak Ibu, bayangkan kalau manusia itu tidak pernah memiliki rasa sedih. Apa jadinya Bapak? Enggak pernah rasa sedih, kita enggak merasakan kesedihan. Apa jadinya diri kita? Sombongnya minta ampun. Sedih harus kita alami. Kenapa? Supaya kita merasakan betapa indahnya kebahagiaan. Ya kan? Kalau tidak pernah rasa sedih, kita nggak pernah menikmati indahnya kesenangan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah sedih, kita tidak pernah merasakan indahnya kesenangan. Kalau kita tidak merasa kecewa, kita nggak pernah merasakan indahnya kebahagiaan. Rupanya apapun pertemuan itu, apapun kesannya, semuanya itu demi kebahagiaan hambanya, bergantung pada hambanya memahami pertemuan itu. Termasuk pertemuan Bapak Ibu dengan murid yang paling menyebalkan hari ini kelas. Terima kasih Bu Fina. Jadi saya ulangi ya, apapun kesannya pada sebuah pertemuan itu demi membahagiakan hambanya. Termasuk pertemuan Bapak Ibu guru dengan murid yang paling menyebalkan hari ini di kelas. Itu semua untuk kebahagiaan gurunya. Kenapa? Kok saya dikasih murid yang paling menyebalkan? Ya, kok saya dipertemukan dengan murid yang menyebalkan? Kok saya sebagai guru harus dihadapkan dengan perubahan kurikulum? Ada apa? Kan? Yakin bahwa Tuhan pernah keliru mengambil keputusan Bapak Ibu? Yakin keputusan itu kebahagiaan kita? Bagaimana cara kita menerjemahkan kedatangan murid yang paling menyusahkan itu adalah kebahagiaan dulu? Saya selalu mengatakan begini, sebuah bait pendek yang kemarin saya tulis di Facebook saya, kerumitan dan permasalahan dan kerumitan persoalan murid itu bagai sumur keberkahan yang mengalirkan keberkahan pada murid. Dan semakin digali, kalau sumur semakin digali gimana Bapak? Semakin dalam, airnya makin jernih atau makin keruh? Makin jernih kan? Nah, persoalan murid itu semakin digali Bapak Ibu, semakin menjernihkan pikiran dan membeningkan hati gurunya. Bayangkan pikiran kita sebagai guru dijernihkan oleh Tuhan dan hati kita dibeningkan oleh Tuhan lewat anak yang bermasalah itu. Nikmat apa yang akan kita terima? Berkah kan, pikiran kita menjadi jernih, hati kita menjadi bening, menjadi tulus. Kenapa? Jadi kerumitan persoalan murid sebagai sumber keberkahan yang tidak pernah berhenti mengalir pada gurunya, makin digali semakin menjadikan pikiran dan menjadikan hati gurunya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Bapak Ibu, nakoda yang tangguh tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Betul? Ya, ya. Bayangkan kalau nakoda itu bermimpi laut tenang. Apa yang terjadi? Begitu dia sedikit langsung kebalik karena dia siap. Ya kan? Guru yang hebat dan tangguh tidak pernah lahir dari murid yang tidak bikin persoalan. Ya. Ya. Pengemudi yang hebat tidak pernah lahir dari jalan yang lurus, tanpa tikungan, tanpa tanjakan, ya, tanpa turunan, tanpa mendaki,
dan tanpa kemacetan. Yang namanya pengemudi, Bapak Ibu, pasti berhadapan dengan jalan menanjak menurut jalan macet, mobil mogok, ban kempes, ya. Nah, namanya nakoda pasti akan berhadapan dengan ombak-ombak. Yang namanya guru tidak bisa menghindar dari persoalan rumit muridnya. Karena kalau guru bermimpi ketika ketemu dengan murid yang masalah, berarti sama dengan nakoda yang bermimpi, tidak ada gelombang di laut. Justru guru itu hadir karena anak-anak itu perlu dididik. Kenapa mereka perlu dididik? Karena pengetahuannya belum cukup, perilakunya belum baik. Mestinya semakin anak itu bermasalah, semakin kita fokus mendidik mereka. Karena kehadiran kita itu untuk itu. Makanya disebut guru. Disebut guru. Artinya guru. Dua suku kata. Itu bahasa kitanya. Bahasa Sanskertanya itu artinya bahwa gu itu gelap, ru itu cahaya atau terang. Coba cek di bahasa Sanskerta. Kenapa kita tidak menggunakan teacher di Indonesia? Kenapa kita guru? Karena filosofinya membawa cahaya untuk menerangi kegelapan. Yang namanya cahaya, sekecil apapun cahaya, dia tidak akan pernah takut akan kegelapan. Justru semakin gelap suasana di sekitar, semakin bermakna. Nah, anak-anak yang bermasalah itu adalah sebuah kegelapan, dan dia butuh cahaya. Dan sekecil apapun cahaya yang kita bawa ke dia, kehadiran kita bermakna, dan setiap malam dia mendoakan. Guruku ini sudah aku bikin sebel tiap hari, tapi tatapannya tetap tatapan cinta kasih sayang yang membimbingku. Ya Tuhan, berikanlah kemuliaan kepada guruku ini. Makanya Bapak Ibu, profesi sebagai guru adalah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun, walaupun kita latihan. Semakin terkuras energi kita oleh anak-anak, semakin besar energi kita yang terkuras, semakin banyak waktu kita yang terkuras oleh anak-anak, semakin besar keberkahan yang mengalir kepada guru. Luar biasa. Makanya di dalam bahasa Sanskerta itu, guru itu adalah melambangkan lambang wilayah suci yang tidak bisa disentuh oleh sembarang orang, yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang, hanya boleh disentuh oleh orang-orang ini. Siapa yang memilih? Bapak Ibu yang guru ada di sini sekarang, Bapak Ibu, siapa suku yang memilih Bapak Ibu? ASN, mereka yang penting Ibu menjadi guru, tidak bisa menjadi guru ketemu dengan murid yang menyebalkan itu, Bapak Ibu, jika tidak ada izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya yang menerima kita sebagai guru itu bukan kepala dinas, bukan ketua yayasan, bukan menteri, bukan siapa-siapa. Yang memilih kita sebagai guru adalah ya. Kalau Bapak Ibu tidak diizinkan untuk menjadi guru, berapapun pengalaman, berapapun hebatnya Bapak Ibu punya prestasi macam-macam, Bapak Ibu, jika Tuhan tidak mengizinkan, tidak mentakdirkan melamar jadi guru, tidak akan lulus. Sebaliknya, kalau kita dengan niat yang tulus, mungkin pengalaman seadanya, melamar menjadi guru, diterima, panitia yang menerima itu hanya perantara yang membuat, yang mengizinkan kita memberikan sertifikat kita
kita sebagai guru adalah yang maha kuasa. Yakin nggak Bapak Ibu? Yakin? Ya, yakin Bapak Ibu ya. Kalau itu yakin keputusan ilahi itu tidak akan pernah menjerumuskan apa ya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok di kelas saya muridnya menyebalkan semua? Kan? Membuat saya sedih, sakit hati dan sebagainya. Tadi kan? Siapa yang mempertemukan Bapak Ibu dengan murid itu? Kenapa Tuhan mempertemukan? Oke, ada satu janji dari ilahi. Apa janjinya? Lupa. Semua agama saya sudah cek. Agama itu Buddha, semuanya saya sudah cek. Bahwa Tuhan berjanji dalam firman-Nya, tidak akan aku berikan persoalan kepada hamba-Ku kecuali Dia satu begitu. Tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kemampuan. Bapak Ibu, saya akan kembali belajar matematika tentang himpunan. Himpunan, ya, himpunan. Kalau dua himpunan lepas, dua himpunan lepas, dua, misalnya dua himpunan ini. Ini dua himpunan, ya, A dan B. Dalam pelajaran matematika, kalau ada dua himpunan lepas, hubungannya apa? Hubungannya baik-baik saja. Hubungannya A sama dengan B. Satu. Kalau A sama dengan B, berarti A ini, B-nya ini, ya lah. A-nya ini, B-nya itu, berarti sama dengan. Yang kedua, A tidak sama dengan B. Nah, kemungkinan ini. Nah, karena kelihatan ini lebih kecil ya. Ini lebih besar. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, sekecil apapun persoalan yang kita hadapi atau sekecil apapun hal yang kita hadapi, itu selalu berbentuk himpunan. Nggak ada yang tunggal, tunggal nggak ada. Belajar kimia lah Bapak Ibu atau belajar apapun, kalau ini atau masalah suatu benda kita pecah sampai kecil-kecil sampai kecil-kecilnya sampai halus-halusnya hanya bisa dilihat di lewat mikroskop elektron misalnya. Kalau dilihat pasti dia berupa himpunan, pasti. Kenapa? Karena dia makhluk. Nah, kalau diceritakan lagi lebih panjang, saya akan ke sini. Jadi Bapak Ibu, tidak akan aku berikan persoalan kepada hamba-Ku melebihi batas kemampuannya. Apa artinya? Ini persoalan A tidak akan pernah lebih besar dari kemampuan. Berarti hubungan matematikanya A selalu lebih kecil atau sama dengan B. Sebesar-besarnya persoalan yang datang pada kita hari ini tidak akan pernah lebih besar dari kemampuan yang telah diberikan oleh ilahi. Masya Allah. Itu janji ilahi. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jangankan Tuhan merpati aja nggak pernah ingkar janji. Ya toh? Nah, kalau begitu Bapak Ibu, sebesar-besarnya persoalan yang datang kepada kita hari ini sesungguhnya tidak pernah lebih besar dari kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Apa artinya? Kenapa anak yang rumit itu ada di kelas saya hari ini? Kenapa anak yang menyusahkan itu ada di kelas saya, bukan di kelas sebelah? Kenapa? Kenapa? Karena itu sinyal dari Tuhan, tidak akan didatangkan anak-anak yang punya persoalan itu jika di dalam dirinya belum ada kemampuan untuk mengatasi persoalan yang dimunculkan oleh anak.
Dan mengapa di kelas sebelah itu anak dapat anak-anak yang pintar-pintar yang patuh-patuh saja? Ringan persoalan. Kenapa? Karena kemampuannya belum sebesar Bapak Ibu yang mendapat anak-anak yang rumit. Ya, berarti tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kemampuan. Bapak Ibu, dengan logika nalar kita, karena ini adalah kita literasi. Literasi itu bukan membaca lancar, menaikkan huruf-huruf, tidak. Tapi betul-betul mampu menemukan makna dan hikmah dari sebuah pernyataan. Karena literasi di konteks yang kita hari ini. Kurikulum filosofi kurikulum merdeka itu gampang. Hal yang paling mudah dalam kehidupan kita untuk memahami kurikulum itu paling mudah. Karena kurikulum itu untuk memudahkan guru, memudahkan siswa, bukan untuk menyulitkan. Nah, tapi yang jadi persoalan Bapak Ibu, betul enggak kita itu sudah betul-betul memiliki rasa syukur kepada atas kekuatan yang telah diberikan ilahi kepada kita? Kenapa? Persoalannya, kalau firman tadi dipahami oleh kita semua, betul-betul nalar kita sampai ke situ semua, Bapak Ibu, pertanyaan saya, adakah orangnya yang frustasi menghadapi rumitnya persoalan hidupnya? Tidak ada kan? Kenapa? Karena mana yang lebih dulu diberikan oleh ilahi kepada kita, persoalan atau kemampuan? Kemampuan lebih dulu ada di dalam diri kita, baru persoalan. Yakin? Kalau nggak yakin, bagi umat Islam syahadatnya harus diulang. Kemudian mana yang lebih besar diberikan oleh ilahi kepada kita, persoalan atau kemampuan? Kemampuan. Kalau begitu Bapak Ibu, kenapa persoalan rumit itu datang kepada kita hari ini? Karena sinyal dari Allah bahwa di dalam diri kita ada kemampuan yang melebihi dari persoalan itu. Karena kalau tidak ada kemampuan yang melebihi dari persoalan itu, maka persoalan itu tidak akan pernah datang ke kita dan datang ke orang lain. Artinya apa coba? Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu didatangi oleh murid yang menyebarkan itu? Sinyal dari Tuhan bahwa anak itu tidak akan pernah ada di kelas itu jika tidak mampu mengatasi masalah. Jika dia tidak mampu Mengatasi masalah. menghadapi. Bukankah ini sebuah penghargaan dan penghormatan dari ilahi kepada kita? Mestinya begitu didatangi oleh anak itu, kata yang paling pertama muncul dari mulut kita apa? Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah. Kenapa? Ya, kenapa engkau pertemukan aku dengan anak yang merumitkan hari ini sesuai dengan janji dalam firman, tidak aku berikan persoalan lebih kamu dan itu artinya kau melakukan kemampuan yang dari yang ini di diriku. Untuk itu sebagai rasa syukur, sebagai bau atas kamu akan menghadapi persoalan ini. Aku pada Tuhan udahku bismillah. Muncul kekuatan positif di dalam diri. Ya, muncul kekuatan positif di dalam diri kita. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, sekali lagi saya tanya Bapak Ibu, kalau ini dipahami, disadari oleh kita sebagai orang yang terdidik, adakah orang yang frustasi menghadapi rumitnya persoalan yang datang kepadanya? Tidak ada. Tidak ada kan? Tapi faktanya ada dan banyak. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam kelompok ini. Nah, iya. Mestinya ada nggak guru yang frustasi menghadapi rumit persoalan anaknya sebetulnya? Banyak. Seharusnya. Seharusnya tidak ada kan? Tapi faktanya Banyak. Mestinya Bapak Ibu, adakah mestinya guru yang frustasi gara-gara ganti-ganti kurikulum? Tidak.
Ini saya juga mengalami ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita berangan-angan betapa indahnya hidup tanpa persoalan. Bapak Ibu jangan pernah berharap Bapak Ibu manusia yang normal lepas dari persoalan. Kenapa? Hanya dua manusia yang tidak diberikan persoalan oleh Ilahi dalam hidup. Ya, satu adalah kalau orang gila Bapak Ibu mau muridnya memusikkan kurikulum ganti-ganti, mau ini, mau tempat terpencil, mau di mana, enggak pernah dia prestasi. Karena dia enggak, karena itu bukan persoalan. Mau harga naik, pernah pusing nggak dia? Enggak kan? Yang kedua orang mana? Orang mati. Orang yang telah meninggal. Ya. Jadi kalau kita Artinya selagi Tuhan memberikan persoalan kepada kita, berarti di dalam diri kita masih ada kemampuan untuk mengatasi itu, dan itu artinya kita masih normal. Bayangkan kalau kita nggak pernah rasa sedih, Bapak Ibu, rasa sedih tidak ada dalam diri kita, rasa frustasi, rasa ini tidak ada dalam diri kita, pokoknya semuanya ketawa aja terus. Jadi, nah, selagi kita normal hidup ini tidak akan pernah lepas dari karena itu tanda-tanda kita masih waras, ya masih, ya. Jadi, nah kalau begitu tidak ada realisasi, tapi faktanya banyak. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, begitu kita datangi persoalan, sebetulnya persoalan itu awalnya kan kecil, di bawah kemampuan kita kan, soal itu. Tapi yang kita lakukan adalah kita sibuk membesar-besarkan persoalan. Iya Pak, anak-anak kita susah diatur. Sekarang teknologi semakin berkembang, kurikulum ganti-ganti, itu tidak ada. Kami nggak pernah dilatih, kami tidak diangkat-angkat, kami tidak data-data. Sekolah komunikasi, orang tua menyerahkan sepenuhnya. Nah, akhirnya persoalan itu membesar, ya. Tidak sanggup kita menghadapinya. Kalau itu siapa sebetulnya yang membuat kita frustasi? diri sendiri. Kalau itu siapa sebetulnya yang zalim? Diri sendiri. Betapa malamnya manusia yang menzalimi dirinya sendiri dengan mengatakan persoalan ini berat, kurikulum ganti-ganti ini berat, wanita ini berat, ini semuanya berat. Aduh, betapa malamnya kita sebagai manusia. Iya. Nah, padahal kenapa dipertemukan dengan kurikulum ganti-ganti? Karena di dalam diri kita sudah ada ilmu kurikulum yang sesungguhnya. Jadi ganti pun tidak ada masalah. Bapak Ibu coba kalau gaji kita diganti-ganti tiap bulan, gimana? Senang kan? Nah, bagaimana kalau kurikulum diganti makin lama makin mudah? Gimana? Senang kan? Kalau Bapak Ibu mengikuti video ini dari Pak Kepala Badan, bahwa kenapa kurikulum Merdeka itu hadir, itu tidak lepas dari komplain Bapak Ibu guru terhadap kurikulum. Karena selama ini, mohon jujur ya kita, ini jujur Bapak Ibu ya, tidak boleh bohong, jangan ada dusta dan lain. Selama